Visi gereja kita adalah untuk menuntun orang kepada Yesus, saudara. Dan kita memiliki misi untuk mengajar orang-orang bagaimana mengasihi Tuhan secara nyata setiap hari. Dan salah satu bentuk paling nyata dari mengasihi adalah memberi. Saudara setuju? Setuju? Salah satu bentuk nyata, paling nyata dari mengasihi adalah memberi. Karena faktanya, cinta itu memberi. Betul? Love itu gives. Waktu kita mengasihi sesuatu, kita bakal memberi. Sebagai contoh begini, kita suka sekali sama satu olahraga, bulu tangkis. Kita bakal memberi waktu untuk main bulu tangkis. Betul? Kita bakal mau bayar lapangannya, sewa lapangannya. Kita bakal berusaha memberikan tempat, waktu, perhatian, segala sesuatu karena kita mencintai bulu tangkis. Betul nggak? Kalau kita suka makan, kita suka liburan, maka kita bakal memberi budget untuk itu. Betul? Waktu kita mengasihi atau mencintai sesuatu, kita bakal memberi. Waktu kita mengasihi seseorang, kita juga bakal memberi. Kita bakal memberi kepadanya apa? Komitmen. Itu yang paling penting. Kita bakal memberi kepada dia apa? Perhatian, waktu, hadiah sesekali. Dan bukan cuma itu, waktu kita mengasihi seseorang dan kita memberi kepadanya sesuatu, yang kita rasakan adalah apa? Apa yang kita rasa? Beban atau senang? Ayo, beban atau senang? Senang, betul? Waktu saya memberi kepada orang yang saya sayang, saya merasa senang. Dan demikian juga waktu kita bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Waktu kita mengasihi Tuhan secara nyata, tentunya kita akan memberi kepada Tuhan juga dengan nyata. Dan bukan cuma itu, kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan dengan baik, waktu kita memberi kepada Tuhan, kita bakal menjadikan itu sebagai sebuah pengalaman rohani yang membawa kita kepada sukacita dan kasih yang semakin dalam kepada Tuhan. Itu adalah tujuan mengapa Tuhan mengajar kepada kita untuk memberi kepadanya. Tuhan mau menjadikan itu sebuah pengalaman rohani yang membawa kepada sukacita dan kasih yang semakin dalam kepada Tuhan. Amin? Amin? Nah, hari ini saya ngajak saudara lihat dua orang dalam satu kisah, satu peristiwa yang sama. Ada dua orang yang disebut memberi kepada Tuhan dengan apa yang dia bisa. Dengan apa yang dia bisa, dia memberi kepada Tuhan. Dan meskipun dia direndahkan orang, difitnah, dicaci maki orang, tetapi dua orang ini memberi kepada Tuhan apa yang dia bisa. Dan Tuhan menjadikan mereka sebagai teladan yang harus kita ikuti dalam hal memberi kepada Tuhan. Saya ajak saudara buka firman Tuhan dalam Markus 14, ayat 3-9. Mari kita bakal baca ini bergantian. Markus pasal 14, ayat 3-9. Saudara boleh buka di handphonenya, atau kalau saudara bawa Alkitab buku, saudara boleh buka di Alkitab bukunya. Markus 14, ayat 3-9. Kalau handphonenya habis baterai, boleh nyontek di kanan kirinya. Boleh di ruangan ini. Oke, saudara? Yang sudah ketemu katakan amin. Markus 14 ayat 3-9. Kalau sudah ketemu, saya bakal baca ayat ketiga. Ayat keempat, Bapak Ibu Saudara, kita bergantian sampai ayat ke-9. Kita baca mulai dari saya masuk 14 ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli polang berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ayat 9 sama-sama, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Nah, kalau saudara perhatikan ayat 9, menarik bahwa kita adalah orang-orang yang melihat ayat 9 itu digenapi. Betul nggak? Sampai hari ini, kita masih bicarakan tentang seorang wanita yang dalam Injil Markus tidak disebutkan namanya siapa, tetapi dia dipuji Tuhan. Mengapa?
Karena Tuhan pengen setiap kita mengingat dan meneladani apa yang wanita ini lakukan bagi Tuhannya. Apa yang dilakukan bagi Tuhan? Yaitu dia memberi kepada Tuhan. Dan perbuatan ini dinyatakan Yesus sebagai suatu perbuatan baik. Jangan dihina, jangan dicela. Kamu jangan cuma bisa protes, jangan ngomporin orang. Memberi adalah suatu perbuatan baik. Ngomong dulu kanan kiri saudara, katakan memberi adalah suatu perbuatan baik. Terutama kalau kita memberi bukan untuk menyuap atau memanipulasi orang, namun kita memberi karena bersyukur. Saudara perhatikan tadi di ayat 3, sekali lagi. Mari kita lihat latar belakang tempat di mana peristiwa ini terjadi, saudara. Di ayat 3 tadi dikatakan bahwa Yesus sedang ngapain? Yesus sedang duduk makan. Betul. Lalu di mana? Di rumah Simon si Kusta, saudara. Ini menarik, saudara lu. Kita lupakan dulu sebentar wanita yang disebut namanya itu, kita bahas dulu tentang Simon si Kusta. Ini nama panggilan tentu saja, betul nggak? Simon si Kusta. Dan kita biasa dengan teman-teman dekat kita suka memberi nama panggilan. Betul? Betul nggak? Entah si Anlo Lemabang gitu, atau Adi contohnya, Adi, nggak ada yang namanya Adi di sini ya? Nggak ada kan? Adi si botak. Betul? Apa artinya kalau kita bilang Adi si botak? Apa artinya? Yang pasti dia botak atau dia dulu pernah botak. Betul nggak? Betul? Kita masih panggil dia Adi si botak meskipun sekarang dia punya rambut. Tapi karena kita dari dulu panggil dia Adi si botak karena dia pernah botak, kita panggil dia Adi si botak. Betul? Dan ini menarik dikatakan adalah Simon si kusta. Nah, saudara perlu mengerti bahwa di zaman dulu, orang yang sakit kusta itu dijauhin orang. Dia bakal dikucilkan, bakal disuruh pergi keluar tembok kota. Mereka tidak boleh ada di dalam rumah, mereka nggak boleh dekat dengan orang-orang. Karena hukum Taurat menyatakan mereka sebagai najis. Mereka itu tidak boleh dekat-dekat sampai mereka sembuh. Yang pada waktu itu belum ada obatnya. Entah mereka sembuh sendiri, atau mereka tidak sembuh, pokoknya mereka harus pergi keluar sana. Nah, kalau saudara membaca di situ dikatakan bahwa Simon si kusta ini bisa undang Yesus untuk makan di rumahnya, artinya dia ini sudah sembuh. Betul? Karena kalau dia belum sembuh, dia ada di rumah, pasti dia bakal dibawa pergi keluar dari kota itu, dari desa itu. Kalau dia belum sembuh, dia undang orang-orang ke rumahnya, nggak akan ada orang yang mau datang, saudara. Betul nggak? Betul? Dan tiga kata ini membuat saya berpikir tentang Simon si kusta ini, apakah termasuk orang yang pernah disembuhkan oleh Tuhan dari penyakit? Karena kalau dia bisa undang orang ke rumahnya, berarti dia sudah sembuh. Waktu saya kecil, dengerin cerita sekolah minggu, saudara. Saya selalu bertanya-tanya tentang orang-orang yang pernah disembuhkan oleh Tuhan. Dan setelah mereka disembuhkan, tentang orang lumpuh bisa berjalan, tentang orang yang buta bisa melihat, tentang orang yang sakit kusta bisa disembuhkan. Saya selalu bertanya-tanya, apa yang terjadi sesudah mereka sembuh? Saudara pernah pikir itu? Saudara pernah pikir itu? Apa ya yang kira-kira terjadi sesudah mereka sembuh? Nah, dalam kisah ini, saya menduga Simon, si kusta, adalah salah satu orang yang terima kesembuhan dari Tuhan, dan setelah dia sembuh, apa yang dia lakukan? Dia undang orang-orang ke rumahnya. Dia undang Yesus ke rumahnya untuk makan. Karena apa? Karena dia ingin mengucapkan syukurnya kepada Tuhan dan mau membagikan apa yang dia sudah terima. Dia mau bagikan apa yang dia sudah terima. Bukankah ini adalah sebuah teladan baik yang kita bisa tiru pada hari ini? Kalau Tuhan sudah melakukan hal yang baik dalam kehidupan kita, jangan lupa untuk bersyukur. Jangan lupa untuk apa? Bersyukur. Sentuh dulu kanan kirinya. Ngomong, jangan lupa untuk bersyukur.
Jangan lupa untuk bersyukur. Waktu Anda pernah berdoa untuk sesuatu, mungkin untuk promosi pekerjaan, mungkin untuk sebuah lowongan pekerjaan, mungkin untuk kesembuhan dari sakit penyakit, untuk saudara bisa terlepas dari sebuah masalah besar. Waktu saudara sudah dapatkan Tuhan, sudah dapatkan jawaban Tuhan, apakah saudara masih ingat untuk kembali kepada Tuhan dan bertanya, "Tuhan, apa yang bisa saya beri? Apa yang bisa saya lakukan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan?" Karena pada faktanya saudara, begitu banyak orang yang waktu doanya kenceng sama Tuhan, minta sesuatu, begitu sudah dapat, jadi apa? Senang, lalu ngapain? Lupa. Betul? Betul? Begitu banyak orang yang minta didoain sama pendeta. "Tolong doain saya kok, saya punya banyak masalah." Lalu kita doain. Lalu sesudah dia dapatkan jawaban doanya, dia ngapain? Pertama dia senang tentu saja. Yang kedua dia ngapain? Dia suka lupa update kepada pendetanya. "Kok, aku udah ditolong Tuhan." Nggak pernah kasih tahu pendetanya, sudah selesai. Jadi pendetanya masih doain dia terus setiap hari untuk masalah yang sama. Tahu? Dan bukan cuma itu, kadang-kadang kita malah jadi lupa dengan Tuhan yang menjawab kita. Saya perlu tahu satu hal begini, Tuhan menjawab doa saudara bukan hanya untuk saudara senang, tapi untuk saudara bisa memuliakan Tuhan lebih hebat lagi. Tuhan senang menjawab doa saudara supaya saudara happy, saudara lega, saudara puas. Tapi jangan lupa, itu juga Tuhan lakukan supaya saudara bisa memuliakan Tuhan lebih hebat lagi. Dalam kasusnya Simon si Kusta adalah dia terima kesembuhan. Dan yang kedua, dia terima penerimaan. Dia tahu persis apa rasanya ditolak orang, dibuang orang, dijauhin orang. Dia mengerti apa artinya ditolak orang. Dan Simon tahu persis apa rasa manisnya dapatkan penerimaan daripada Tuhan. Dan waktu dia sudah terima, yang dia mau lakukan apa? Dia mau bagi kepada orang-orang apa rasanya mendapatkan penerimaan dari orang lain. Mari saudara, Simon adalah orang pertama dalam kisah ini yang menjadi teladan kita untuk memberi. Yaitu waktu kita sudah mendapatkan syukur daripada Tuhan. Mari kita jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk apa? Bersyukur dan memberi karena kita bersyukur. Betul? Yang kedua adalah tentang wanita yang gak disebut namanya ini. Dan wanita ini, dia memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saya ngajak saudara lihat dalam catatan lain. Kan di dalam Markus 14, kita nggak menemukan nama-nama, betul nggak? Kita nggak tahu siapa nama wanita ini. Kita nggak tahu siapa yang protes tadi, kenapa ini pemborosan, kenapa nggak dijual pada orang miskin. Kita nggak temukan alasan mengapa wanita ini melakukan hal itu kepada Tuhan Yesus. Saudara, saya ingin saudara baca di depan, ada Yohanes 12 ayat 1-8. Kita baca lagi sama-sama bergantian. Yohanes 11 ayat 1-8, saudara. Kita baca bergantian sekali lagi, 1, 2, saya mulai dari saya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu menyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Nah, kalau saudara perhatikan, ini adalah sebuah kisah yang sama, saudara. Dan saudara menemukan detail lebih banyak di dalam kisah ini.
Kita tahu bahwa tempat kejadiannya adalah di mana? Di Betania, di rumah Simon si kusta. Tapi kita dapatkan detail lebih banyak bahwa ini adalah tempat desa di mana Lazarus pernah mati, dikubur, lalu dibangkitkan Tuhan. Ini terjadi di Betania. Dan kita tahu akhirnya bahwa di situ ada Marta juga yang datang melayani. Oke, entah dia masak, entah dia cuci piring, entah dia menyajikan makanan, ada Marta di situ datang untuk melayani. Dan berikutnya ada Lazarus yang juga duduk makan di situ. Saudara bayangin, kira-kira kalau ada orang yang mati 4 hari, sudah dikubur, lalu dia dibangkitkan Tuhan, lalu ada orang itu duduk makan, kira-kira banyak orang nggak yang mau datang lihat? Saudara bayangkan nggak, kira-kira kalau dalam bahasa sekarang, kejadian itu viral nggak saudara? Betul? Pasti viral kan? Dan karena nggak ada media sosial, maka orang-orang tuh datang rame ke rumah Simon, si kusta tadi. Lalu wanita yang tidak sebut namanya tadi dalam Markus 14 adalah siapa? Adalah Maria, saudara dari Marta dan Lazarus. Dan kita ketemu juga sebuah detail kecil bahwa yang tadi protes. Untuk apa pemborosan ini adalah siapa? Yudas Iskariot. Yang dikatakan lagi di sini bahkan dikatakan dia ini bukan peduli sama orang miskin. Dia ini lagi mikir 300 dinar kalau dibeli ke pempek setahun itu dapat berapa banyak? Saudara. Karena dikatakan dia mencuri, suka mencuri. Lalu mengapa Maria sampai mau melakukan pemborosan ini? Karena dia mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan yang dia bisa pada hari itu. Saya kasih saudara gambarannya begini. Dalam peristiwa ini, ada 2 orang yang menerima sesuatu dari Tuhan. Yang pertama adalah Simon si kusta, yang sakit kusta, lalu dia sudah sembuh. Kalau kita jadi saudaranya Simon si kusta, apa yang saudara rasakan? Saudara bakal happy? Betul? Saudara bakal ikut bersuka cita? Betul? Tapi saudara bayangkan, kalau kita jadi saudara dari Lazarus yang sudah mati 4 hari, sudah dikubur, lalu dibangkitkan Tuhan. Saudara kira-kira lebih merasa bersuka cita lagi nggak melihat hal itu terjadi? Saudara bisa bayangkan? Simon si kusta, dalam tanda kutip, cuma disembuhkan Tuhan, nggak sampai mati. Tapi Lazarus itu udah mati 4 hari, udah dikubur, lalu dibangkitkan Tuhan. Betapa bahagianya Maria dan Marta, betapa bersyukurnya mereka, betapa dia punya sesuatu yang penuh dalam hati dia kepada Tuhannya. Saudara bisa bayangkan? Dan saudara perlu tahu, kalau saudara baca nanti di rumah, di Yohanes 10 dan Yohanes 12, saudara bakal mengetahui bahwa Maria itu dengar desas-desus bahwa gara-gara Lazarus hidup lagi, saya lagi nih, gara-gara Lazarus hidup lagi, ada orang-orang yang nggak senang dengan itu. Ada ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala yang nggak senang dengan itu, dan mereka bikin rencana mau bunuh Yesus. Dan Maria dengar itu. Bukan cuma itu, Maria juga udah dengar beberapa kali Yesus ngomong sama semua muridnya, aku bakal pergi ke Yerusalem. Di sana aku bakal ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, lalu aku bakal mati. Mari kita bayangkan kita jadi Maria, yang sekarang lihat Lazarus duduk makan di sebuah pesta. Sambil kita membayangkan, Yesus ini yang membangkitkan Lazarus dalam beberapa saat lagi, itu bakal pergi ke Yerusalem, ditangkap, dijatuhi hukuman mati, dan dia bakal mati. Kalau kita jadi Maria, Maria tahu persis dia nggak bisa ngatur Tuhan. Dia nggak bisa ngomong sama Tuhan Yesus, sudah Tuhan nggak usah ke Yerusalem. Ngapain? Untuk ditangkap. Dia tahu persis dia nggak bisa lakukan itu. Karena Tuhan nggak bisa kita atur.
Tapi apa yang dia bisa lakukan? Yang bisa lakukan adalah dia punya minyak yang mahal harganya. Dia tuangkan itu kepada kepala dan kaki Yesus. Dia melap kaki Yesus dengan rambutnya. Karena apa? Karena dia rasa pada hari itu adalah pemberian terbaik yang dia bisa beri kepada Tuhan pada waktu itu. Pertanyaan buat kita sekarang adalah, pada hari ini, apakah kita sudah memberi kepada Tuhan waktu kita bersyukur? Seperti Simon Sykusta tadi. Apakah kita juga sudah memberi kepada Tuhan yang terbaik yang kita bisa? Seperti Maria tadi. Dan bagaimana kita bisa tahu apakah hari ini kita sudah memberi kepada Tuhan yang terbaik atau belum, saudara? Ada dua hal yang sangat penting yang ingin saudara ajak saudara lihat. Yang pertama adalah kita memberi kepada Tuhan yang terbaik. Waktu kita memberi, bukan sekedar apa yang kita punya banyak, tapi kita memberi apa yang berharga bagi kita. Ngomong dulu kanan kiri, memberi yang berharga. Bukan cuma sekedar apa yang kita punya banyak. Pikirkan ini waktu kita memberi uang persembahan, memberi waktu untuk beribadah di hari Minggu, memberi waktu untuk melayani, memberi waktu untuk berdoa. Apakah kita sudah memberi yang terbaik, yang berharga bagi kita, atau sekedar apa yang kita punya banyak? Sambil saudara pikirkan pertanyaan itu, saya ajak saudara lihat tentang musim kehidupan kita, saudara. Setiap kita bakal bertumbuh dari anak-anak, lalu jadi remaja, jadi pemuda, dewasa muda, parubaya, lansia, dan kita kembali kepada Tuhan. Betul? Saya ajak saudara perhatikan ini. Dalam setiap musim kehidupan ini, mari kita pikirkan apa yang kita punya banyak dan apa yang kita punya sedikit. Waktu kita masih kecil, waktu kita masih remaja, apa yang kita punya sedikit? Apa? Uang, betul? Karena meskipun orang tua kita kaya, kita nggak dikasih uang banyak, kita dikasih uang sedikit. Betul? Dan apa yang kita punya banyak? Waktu, tenaga. Dan waktu kita masih muda, apa yang kita beri sama Tuhan? Biasanya anak muda, atau masih muda, dia bakal beri sama Tuhan apa? Karena nggak punya uang, dia bakal beri apa? Waktu, tenaga, pelayanan, ibadah yang rajin, baca Alkitab yang rajin. Karena dia pikir dia nggak punya uang, lalu dia beri itu sama Tuhan. Dan itu bagus. Nggak ada yang salah dengan itu, saudara. Itu baik sekali. Memberi sebuah perbuatan baik. Jadi pertanyaan adalah, waktu kita semakin dewasa, bukankah keadaannya mulai berubah? Waktu kita udah mulai bekerja, kita udah mulai dewasa muda. Dalam nama Tuhan Yesus, harusnya kita punya uang lebih banyak dibanding dulu kita masih kecil. Betul? Tapi apa yang kita mulai punya sedikit sekarang? Apa yang kita mulai punya sedikit sekarang? Kita mulai punya sedikit waktu. Kita punya sedikit tenaga karena kita capek kerja, kita capek ngurus anak, kita mungkin capek kerjakan hal-hal lain, dan kita jadinya terbalik. Dulu muda nggak punya duit, sekarang sudah dewasa mulai ada duit, tetapi waktu dan tenaga kita anggap jadi lebih berharga karena apa? Karena sekarang kita punya lebih sedikit. Dan sedihnya saudara, begitu banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya berkata sama Tuhan begini, Tuhan, aku sekarang sudah semakin sibuk, waktuku terbatas. Sudahlah, aku kasih persembahan aja sama Tuhan. Tapi aku nggak ibadah sering-sering ya. Sekarang kan ke gereja, nggak perlu, persembahan nggak perlu langsung ke gereja sekarang kan, nggak kayak dulu kan. Sekarang mau kasih persembahan kapanpun bisa, betul? Nggak mesti ke gereja, betul nggak? Aku kasih Tuhan uang ya Tuhan ya, tapi waktu aku sedikit, aku nggak pelayanan dulu ya, aku nggak ibadah dulu. Sekali lagi, pikirkan waktu kita memberi sama Tuhan, uang persembahan, memberi waktu,
untuk beribadah, waktu untuk melayani. Apakah kita memberi kepada Tuhan apa yang berharga atau sekedar apa yang kita punya banyak? Karena saya berdoa bahwa jangan sampai kita jatuh kepada memberi kepada Tuhan, sekedar apa yang kita punya banyak, bukan memberi kepada Tuhan apa yang kita anggap berharga. Mari kita pikirkan ini hari ini. Yang kedua, kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Waktu kita memberi yang berharga, yang kedua, kita memberi dengan berkorban. Kita perlu sadar bahwa di mata Tuhan, yang memberi 1 dinar bisa jadi lebih berharga, lebih menyenangkan Tuhan daripada orang yang memberi 300 dinar hari itu. Karena apa? Karena mungkin orang yang hari itu cuma beri 1 dinar, waktu dia beri, dia melakukannya dengan pengorbanan yang lebih besar. Kita pernah pikir itu, saudara? Saudara masih ingat tentang kisah bagaimana Tuhan Yesus pernah duduk menghadapi peti persembahan. Lalu dia lihat orang-orang kaya yang memberi jumlah yang banyak. Dan orang-orang kaya dalam memberi jumlah yang banyak tidak pernah disalahkan Tuhan. Oke? Orang-orang kaya memberi kepada Tuhan yang banyak. Di hari itu nggak pernah disalahkan Tuhan. Tapi Tuhan hari itu sekedar memuji seorang janda miskin yang cuman kasih 2 peser. Atau zaman sekarang mungkin kita bisa bayangkannya seperti 2 keping koin yang paling kecil. Berapa sih sekarang? 100 lah ya, sekarangnya 50 udah jarang ketemu kan? Di hari itu, Tuhan lebih memuji, menghargai seorang janda yang memberi 2 keping koin. Karena apa? Karena Tuhan tahu janda tadi memberi sampai dia berkorban. Maka sebenarnya saudara, ukuran pemberian kita kepada Tuhan dikatakan terbaik atau bukan berdasarkan besar atau kecilnya pemberian kita kepada Tuhan. Tetapi pada seberapa banyak pengorbanan yang dibutuhkan waktu kita memberi kepada Tuhan. Pada seberapa banyak kesulitan yang harus kita lalui untuk memberi kepada Tuhan. Jumlah bisa jadi berkurang, tapi pengorbanan kita bertambah, saudara. Betul nggak? Betul? Pada waktu pandemi, banyak orang kesulitan. Pemberian jadi tambah sedikit. Tapi saya bersyukur lihat orang-orang di jemaat kita yang meskipun jumlahnya berkurang, saya tahu persis pengorbanannya itu jadi lebih besar. Dan Tuhan happy dengan itu. Tuhan disenangkan dengan itu, saudara. Betul? Tapi masalahnya juga bisa terjadi kebalikannya. Jumlah bisa jadi bertambah, namun pengorbanan kita berkurang. Sama kayak anak muda tadi, yang dulu rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin pelayanan. Lalu begitu dia udah punya uang lebih banyak, dan dia merasa waktunya lebih sedikit, lebih berharga bagi dia. Lalu dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku kasih persembahan aja ya. Aku nggak pelayanan dulu. Aku sibuk. Tanpa dia sadar, jumlahnya bertambah, pengorbanannya berkurang. Maka sekali lagi saudara, waktu kita memberi kepada Tuhan, kita tahu dari mana kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Yaitu waktu kita memberi sampai perlu ada pengorbanan, ada kesulitan, ada kerepotan, ada rasa sakit, ada kesusahan yang harus dilakukan waktu dia memberi kepada Tuhan. Saya bersyukur saudara, di gereja kita adalah termasuk orang-orang gereja yang punya banyak orang-orang yang melayani. Saya bersyukur karena waktu saya khotbah di tempat lain, saya tahu ada gereja-gereja tertentu yang tim pelayanan itu cuma di bawah 10 orang. Gereja kita juga dulu pernah begitu, kalau saudara ingat.
Dulu sekitar saya pulang 2007, maka tahun 2007 sampai 2009, kalau Saudara perhatikan, kita dulu cuma punya satu tim yang pelayanan, WL cuma 2, betul nggak? 2 lalu bertambah kira-kira mulai ya, gitu. Tapi kita bertambah terus orang-orang yang mau datang, memberi waktu persiapan, jadi guru sekolah minggu, jadi tim ibadah, yang butuh persiapan, datang di hari Jumat, udah capek-capek kerja, dimarahin bos, datang ke gereja, persiapan, pelatihan. Saudara perlu tahu, hal-hal itu adalah hal-hal yang berharga yang Tuhan lihat saudara lakukan buat Tuhan. Betul? Dan mari, saya berdoa untuk semua orang yang memberi kepada Tuhan di gereja kita. Dan saudara perlu tahu, dalam hal memberi persembahan, semua orang yang memberi persembahan di gereja kita, saya, musim ini itu doain. Dan kami tidak pernah membedakan orang yang memberi jutaan, itu contohnya didoain 5 menit, lalu orang yang memberi puluhan ribu, itu didoain cuma 5 detik. Nggak gitu saudara kejadiannya. Semuanya sama, betul? Tapi apa yang kita doakan tentang orang-orang yang memberi kepada Tuhan persembahan, memberi kepada Tuhan pelayanan, memberi waktu. Yang kami doakan adalah, kami berdoa, setiap orang yang memberi, mereka bakal memberi kepada Tuhan yang terbaik, bukan yang sekedarnya. Apa alasannya? Bukan sekadar supaya gereja itu cukup, nggak minus. Bukan. Karena saudara perlu tahu begini, setiap orang memberi kepada Tuhan yang terbaik, itu mendapatkan pertumbuhan dan pengalaman rohani yang nyata, yang bakal menguatkan dia bersama dengan Tuhan. Dan sesungguhnya, kita paling mirip dengan Tuhan waktu kita itu memberi. Saudara masih ingat Yohanes 3:16? Teladan kita adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita sampai dia memberi anaknya buat kita. Dan kita menjadi paling mirip dengan Tuhan ketika kita memberi. Waktu kita memberi persembahan yang terbaik, pelayanan yang terbaik, persiapannya baik-baik, Tuhan sangat senang melihat kita melakukannya. Lalu dia berkata, ini anak-anak yang mirip dengan aku. Dan saudara tahu, yang saya doakan adalah setiap kita melakukannya supaya saudara bisa melihat hal-hal besar dan ajaib terjadi dalam hidup saudara. Amin. Amin. Karena itu saya mendorong, semakin banyak daripada kita memberi kepada Tuhan persembahan syukur, perpuluhan, ikut melayani. Mengapa? Karena memberi adalah tindakan iman yang nyata kepada Tuhan, yang membuat kita dapat mengalami Tuhan yang nyata juga dalam kehidupan kita. Memberi adalah tindakan kasih, pengharapan yang nyata, tindakan iman yang nyata, yang membuat kita dapat mengalami Tuhan yang nyata juga dalam kehidupan kita. Begitu banyak anak Tuhan, perhatikan ini baik-baik. Begitu banyak Tuhan yang pengen punya Tuhan yang nyata dalam kehidupannya. Amin? Amin? Tetapi sayangnya, tidak banyak anak Tuhan yang mau mengasihi Tuhan dengan nyata setiap hari. Dan karena itu, misi daripada gereja kita adalah kita mau mengajar orang-orang untuk mengasihi Tuhan secara nyata setiap hari, supaya saudara mengalami Tuhan yang nyata juga setiap hari dalam kehidupan saudara. Amin? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan dorong kami untuk menjadi semakin mirip dengan Tuhan, dengan tahu untuk memberi kepada Tuhan. Dan bukan cuma sekedar memberi. Karena kami mengasihi Tuhan, kami bakal memberi dengan sukacita. Dan kami bakal mengalami sukacita ketika kami memberi.
karena kami mengasihi Tuhan. Dan Tuhan ajar kami, supaya kami memberi yang berharga kepada Tuhan. Bukan sekedar apa yang kita punya banyak. Dan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Bukan asal-asalnya. Saya berdoa untuk semua jemaat yang sudah memberi kepada Tuhan pelayanan, waktu, tenaga, persembahan. Saya berdoa, setiap mereka mengalami Tuhan yang nyata setiap hari. Saya berdoa untuk setiap kita yang belum memberi kepada Tuhan. Boleh terdorong, boleh mau belajar. Untuk bisa mengalami Tuhan yang nyata, kita perlu mengasihi Tuhan juga dengan cara yang sangat nyata. Tuhan sertai kami, Tuhan tolong kami. Untuk hati kami yang keras, Tuhan lembutkan. Buat kami kembali kepada Tuhan, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami. Dalam Yesus yang berdoa sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati kita.